Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Tabiun. Yang saya hormati Ibu Dr. Eka Sofia Agustina, SPD, MPD, selaku dosen mata kuliah pembelajaran berbicara, serta saudara-saudari sekalian saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyampaikan pidato ini. Saya, Francisca Teresa Swastika Yohani, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 1A dengan NPM 25130410029. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema teknologi sebagai kunci kemajuan bangsa. Saudara-saudari, kita hidup di zaman yang disebut era digital. Hampir setiap aspek kehidupan manusia kini dipengaruhi oleh teknologi, dari cara kita belajar, bekerja, hingga berkomunikasi. Teknologi membuat dunia terasa lebih dekat. Hanya dengan satu sentuhan di layar, kita bisa berbicara dengan orang di belahan dunia lain, atau kita bisa mempelajari hal-hal baru tanpa harus keluar rumah. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Negara yang menguasai teknologi akan mampu bersaing di tingkat global. Sebaliknya, bangsa yang tertinggal dalam teknologi akan sangat kesulitan berkembang. Saudara-saudari sekalian, mari kita lihat contoh nyata. Kita ambil contoh negara Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut tidak hanya menggunakan teknologi, tapi juga menciptakannya. Mereka menjadikan inovasi sebagai budaya, sehingga mampu menciptakan alat, sistem, dan solusi yang mempermudah kehidupan manusia. Indonesia pun sebenarnya memiliki potensi besar. Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah dan generasi muda yang kreatif. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi untuk kemajuan bangsa, bukan hanya sebagai pengguna seperti biasanya. Dalam bidang pendidikan, teknologi memungkinkan kita belajar lebih mudah melalui internet, video pembelajaran, dan platform digital. Lalu dalam bidang ekonomi, banyak pelaku usaha kecil menengah yang sukses karena memanfaatkan media sosial dan e-commerce untuk berjualan. Bahkan di bidang kesehatan, teknologi membantu para dokter dalam mendiagnosis penyakit dan memberikan layanan secara online. Namun, di balik semua kemudahan itu, teknologi juga membawa tantangan. Banyak orang terjebak dalam penyalahgunaan teknologi, seperti penyebaran hoax, kecanduan media sosial, dan berkurangnya interaksi sosial di dunia nyata. Karena itu, kita harus bijak dan cerdas dalam menggunakannya. Gunakan teknologi untuk belajar, berinovasi, dan menciptakan hal-hal bermanfaat, bukan untuk hal-hal yang merusak diri sendiri dan lingkungan sekitar. Peran generasi muda, yaitu kita dapat membanggakan generasi muda. Kita memiliki peran besar dalam menentukan masa depan bangsa di era digital.
digitalisasi ini. Kita bukan hanya penerus, tapi juga penggerak perubahan. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti belajar coding, membuat konten edukatif, atau menggunakan media sosial untuk menyebarkan hal positif. Jika generasi muda Indonesia mampu memanfaatkan teknologi dengan bijak dan kreatif, maka tidak mustahil Indonesia akan menjadi negara yang maju dan bisa membanggakan dunia. Kuncinya adalah semangat belajar, inovasi, dan tanggung jawab dalam setiap langkah yang kita ambil di dunia digital. Saudara-saudari, teknologi adalah suatu hal yang membuat kita berubah. Hal ini dapat menimbulkan kerusakan. Karena itu, mari kita jadikan teknologi sebagai sahabat yang membantu, bukan musuh yang menjerat. Gunakan teknologi untuk membangun masa depan bangsa, masa depan yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Mari kita, generasi muda Indonesia, menjadi pencipta teknologi, bukan hanya penggunaannya. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk menggunakan teknologi dengan bijak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.